Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Zalfa Zulya Fauzi akan membahas mengenai bacaan sholat subuh. Materi ini saya susun sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah agama Islam, program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, kita mulai dari keutamaan sholat. Sholat itu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama dan pembatas antara iman dan kekufuran. Beberapa keutamaannya antara lain, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan buruk, menjadi amalan terbaik setelah syahadat, menghapus dosa-dosa, memberikan cahaya baik di dunia maupun di akhirat, serta menjadi sebab Allah mengangkat derajat hambanya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kualitas sholat kita setiap hari. Selanjutnya masuk ke bacaan dalam sholat. Pertama adalah niat. Niat ini dibaca di dalam hati saat kita akan memulai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Ini menjadi tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam sholat. Setelah takbir, kita membaca doa iftitah. Isi doa ini pada dasarnya adalah pengakuan kita bahwa segala puji milik Allah dan kita menghadapkan hati sepenuhnya kepadanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Maha suci Allah pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan hatiku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim. Berikutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Surat ini adalah bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat, dan maknanya berisi pujian kepada Allah serta doa agar ditunjukkan jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah Al-Fatihah, kita melanjutkannya dengan membaca salah satu surat pendek. Salah satu contoh yang umum dibaca adalah surat Al-Ikhlas, yang menegaskan bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kemudian kita ruku sambil baca
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Yang artinya, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Selanjutnya adalah iktidal, bangun dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu. Selanjutnya adalah sujud. Saat sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Yang artinya, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi dan pujian untuknya. Setelah sujud pertama, kita duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa yang isinya memohon ampun, rahmat, rezeki, petunjuk, serta perbaikan keadaan diri. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang artinya, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rizki dan petunjuk untukku. Setelah itu kita sujud kembali untuk sujud kedua. Nah, selesai sujud kedua ini, kita berdiri lagi untuk masuk ke rakaat kedua. Di rakaat kedua, semua gerakan dan bacaan diulang seperti pada rakaat pertama. Mulai dari membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud pertama, lalu duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua. Setelah selesai sujud kedua, di rakaat kedua, barulah kita tidak berdiri lagi, tapi langsung duduk untuk membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatu sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang artinya, segala ucapan selamat, keberkahan, salawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, sampaikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di dalam alam semesta Engkau Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan yang terakhir, kita mengakhiri sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi, selain sebagai kewajiban, sholat juga membawa banyak hikmah. Sholat bisa mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Ia juga membersihkan hati dari dosa dan mendekatkan kita kepada Allah. Tidak hanya itu, sholat juga memperkuat hubungan sosial melalui sholat berjamaah. Sampai di sini materi mengenai bacaan sholat subuh. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.